Performa impresif Jules Koundé musim ini di bawah asuhan Hansi Flick, menjadikannya salah satu pilar utama dalam skuad Barcelona, dan tak mengherankan jika sejumlah klub besar Eropa mulai meliriknya. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, dan dilindungi oleh klausul pelepasan senilai 1 miliar euro, minat dari Arsenal tetap dianggap serius oleh manajemen klub. Hal ini menjadi semakin relevan, karena Barcelona tengah fokus membangun fondasi jangka panjang tim bersama Flick. Ketertarikan Arsenal datang pada momen penting, ketika klub sedang merombak struktur tim utama. Meski begitu, Barcelona tetap tenang, dan menilai Koundé sebagai bagian penting dari rencana masa depan mereka. Saat ini, diskusi internal mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak sudah berjalan, sebagai langkah untuk menegaskan posisi Koundé di tim utama. Klub sangat memahami pentingnya mempertahankan pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi, dan performa stabil seperti dirinya. AC Milan berhasil melangkah ke final Coppa Italia, usai menaklukkan Inter Milan dengan skor meyakinkan 3-0 di leg kedua semifinal, menjadikan agregat akhir 4-1 untuk keunggulan Rossoneri. Kemenangan ini, bukan hanya membuka peluang meraih gelar juara, tetapi juga membawa dampak positif dari sisi keuangan. Menurut laporan dari Football Italia, kelolosan Milan ke partai puncak Coppa Italia, mendatangkan keuntungan finansial yang cukup besar. Klub diprediksi akan menerima sekitar 4,6 juta euro, hanya dari keberhasilan ini. Jika mereka keluar sebagai juara, angka tersebut bisa naik menjadi 7,1 juta euro. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, estimasi ini mengacu pada nilai hadiah dari edisi sebelumnya, yang tidak jauh berbeda. Pemasukan ini, tentu menjadi tambahan penting bagi stabilitas keuangan Milan, terutama di tengah usaha mereka menata performa yang belum konsisten di kompetisi Liga. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar kabar bahwa Vinicius telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, hingga tahun 2030. Namun, kabar tersebut dibantah oleh pihak perwakilan sang pemain. Mereka menegaskan kepada The Athletic, bahwa belum ada tawaran revisi kontrak yang diajukan oleh klub. Sementara itu, dari pihak Real Madrid sendiri, mereka menganggap bahwa perpanjangan kontrak Vinicius sudah menjadi rahasia umum. Meski begitu, pihak pemain menyatakan bahwa proposal yang mereka ajukan beberapa bulan lalu, justru ditolak oleh manajemen. Permintaan gaji sebesar 30 juta euro per tahun, menjadi sumber utama perbedaan pendapat. Hingga kini, Madrid belum bersedia menyetujui nominal tersebut, walaupun Vinicius telah menunjukkan kontribusi besar musim ini dengan mencetak 20 gol dan menyumbang 14 assist. Jamie Vardy dipastikan akan meninggalkan Leicester City di akhir musim ini, mengakhiri perjalanan 13 tahun yang luar biasa bersama klub. Dalam pernyataan resminya, Leicester menyebut Vardy sebagai salah satu legenda terbesar mereka. Lewat video perpisahan, Vardy mengungkapkan emosinya, menyebut hari tersebut sebagai salah satu yang paling sulit baginya. "Saya sangat sedih hari ini akhirnya datang, meskipun saya tahu saat ini pasti akan tiba," katanya. Ia mengenang masa-masa penuh kenangan selama lebih dari 1 dekade, mencakup banyak pencapaian, beberapa tantangan, namun sebagian besar adalah momen-momen membahagiakan. "Kini, saatnya benar-benar berakhir, dan itu membuat saya hancur. Tapi saya percaya, ini adalah keputusan yang tepat. Leicester akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya." Meskipun akan meninggalkan klub, Vardy menegaskan bahwa ini bukan akhir dari karir sepak bolanya. Ia masih berambisi untuk terus bermain, dan mencetak gol di klub lain. Seperti yang telah diketahui, Ipswich Town harus turun kasta ke Championship. Kondisi ini memaksa klub berjuluk detraktor untuk melepas sejumlah pemain andalan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang dipastikan akan hengkang adalah Liam Delap. Penyerang muda itu akan dilepas, karena adanya klausul khusus dalam kontraknya. Saat ini, Chelsea, Manchester United, dan Arsenal disebut-sebut tertarik merekrutnya. Berdasarkan laporan dari jurnalis David Ornstein, Delap belum menentukan pilihan, klub mana yang ingin ia bela musim depan. Ia dikabarkan telah menerima tawaran dari ketiga klub tersebut, dan bersama agennya, ia tengah mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Dengan demikian, ketiga tim besar Premier League itu masih memiliki peluang yang sama besar untuk mengamankan tanda tangan Delap. Beberapa bulan terakhir, Kobbie Mainoo memang membuat para fans MU resah. Ini disebabkan, kontraknya di Old Trafford akan habis pada 2026. Namun hingga kini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Sementara itu, ketertarikan dari sejumlah klub top Eropa terhadap Mainoo terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia bisa hengkang pada musim panas nanti. Namun menurut jurnalis David Ornstein, para fans bisa sedikit tenang. Sebab, Mainoo disebut-sebut masih memiliki peluang besar untuk bertahan di Manchester United. Dalam laporannya, Ornstein menyebut bahwa sang gelandang masih berkomitmen untuk bermain bersama Setan Merah, dan memiliki kecintaan yang besar terhadap klub. Ia juga merasa belum waktunya untuk pergi. Sebagai jebolan Akademi MU, Mainoo masih menyimpan impian untuk meraih trofi bersama klub masa kecilnya, sehingga ia belum mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat. Memasuki tahap krusial musim ini, Hansi Flick mulai mengambil langkah lebih dari sekadar aspek taktik dan latihan teknis. Pelatih asal Jerman tersebut kini menjalankan pendekatan psikologis menyeluruh untuk membangkitkan semangat juang para pemain Barcelona. Berdasarkan laporan dari AS, Flick telah mengubah tampilan dinding di Ciutat Esportiva Joan Gamper menjadi sarana motivasi, dipenuhi dengan berbagai slogan inspiratif yang bertujuan menyatukan dan memicu tekad skuadnya. Salah satu pernyataan yang paling mencuri perhatian, berbunyi "Kami akan meraih treble." Sebuah kalimat penuh ambisi,
yang kini menjadi sorotan media dan publik. Slogan itu tidak hanya sekadar doa atau harapan, tetapi merupakan deklarasi misi. Flick ingin para pemainnya terus membayangkan kemenangan setiap kali mereka berada di pusat latihan, sehingga kalimat tersebut ditampilkan dalam huruf besar dan ditempatkan secara mencolok. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengungkapkan bahwa dirinya rela jika timnya harus mengorbankan rekor tak terkalahkan di Ligue 1, asalkan hal itu bisa dibayar dengan kemenangan atas Arsenal di ajang Liga Champions. Menurutnya, pencapaian berupa rekor bukanlah prioritas utama bagi PSG musim ini, melainkan raihan gelar juara. Jika saya dijamin bahwa kekalahan dari Nice bisa membawa kami ke final Liga Champions, saya akan menerimanya tanpa pikir panjang, ujar Enrique dengan tegas. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa timnya tetap akan tampil maksimal di setiap laga. Kami adalah tim yang penuh ambisi, dan karena kami memiliki kapasitas untuk mencetak rekor tak terkalahkan di Liga. Saya percaya, penting bagi mentalitas dan kepercayaan diri kami, untuk datang ke markas Arsenal dengan memberikan 100% kemampuan, tambahnya. Serhou Guirassy, yang direkrut Borussia Dortmund musim lalu dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 29 gol, dan mencatatkan 8 assist dari 41 laga di semua ajang. Penampilannya yang menonjol di Liga Champions, menjadikannya buruan sejumlah klub elit Eropa. Berdasarkan laporan dari Sky Deutschland, terdapat klausul pelepasan senilai 70 juta euro dalam kontraknya, yang hanya dapat diaktifkan oleh 7 klub top, termasuk Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, dan Barcelona. Meski begitu, Guirassy disebut masih betah di Dortmund, terlebih setelah sebelumnya ia menolak tawaran dari Arsenal dan AC Milan. Klausul eksklusif ini baru akan berlaku setelah gelaran Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. Raphinha masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2027, namun klub ingin memperpanjang masa baktinya lebih lama. Sayangnya, proses negosiasi kontrak baru tidak berjalan lancar, karena adanya sejumlah perbedaan pandangan. Barcelona berniat memperpanjang kontraknya selama 2 tahun, tetapi hanya menawarkan 1 tahun tambahan dengan opsi 1 tahun lagi. Sementara itu, Raphinha menginginkan perpanjangan 2 tahun penuh secara langsung. Perbedaan ini menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. Menurut laporan Diario Sport, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan mengenai struktur perpanjangan tersebut. Selain itu, persoalan gaji juga menjadi kendala, karena Raphinha merasa tidak puas dengan penawaran yang diajukan klub. Marcus Rashford tengah mendekati akhir masa peminjamannya di Aston Villa. Meskipun ia tampil cukup baik selama berada di Villa Park, masa depannya di Manchester United masih belum pasti. Villa memang tidak diwajibkan untuk membeli Rashford, namun mereka berpotensi mengamankan jasanya secara permanen, dengan nilai transfer sekitar 40 juta pound. Meski begitu, beberapa kendala masih menghalangi, seperti tingginya gaji Rashford dan kemungkinan ia memilih pindah ke klub lain, terutama jika Villa gagal meraih tiket ke Liga Champions. Ian Wright menyebutkan, bahwa Newcastle United bisa menjadi destinasi ideal bagi Rashford, karena ia dinilai cocok dengan tim yang tengah berkembang pesat tersebut. Rashford di Newcastle, itu akan sangat baik. Saya benar-benar menyukai ide itu untuk Rashford. Rashford di Newcastle bisa sangat berbahaya. Andre Onana, direkrut Manchester United dari Inter Milan pada 2023, dengan biaya sebesar 47,2 juta pound. Meski telah menjadi pilihan utama di bawah Mistar, performanya dinilai belum memuaskan, sehingga klub mulai mempertimbangkan alternatif lain. Salah satu nama yang mencuat adalah kiper Liverpool, Kaim Kelleher. Meski demikian, mantan pemain United, Teddy Sheringham, menyarankan agar klub tidak terlalu terburu-buru mengejar Kelleher, meskipun potensinya besar. Selain itu, Sheringham juga menyarankan United untuk mempertimbangkan merekrut Marco Asensio dari Paris Saint-Germain. Saat ini, Asensio sedang dipinjamkan ke Aston Villa, dan dinilai bisa memberikan kontribusi positif bagi Setan Merah. Sheringham meyakini, jika Villa tidak mempermanenkan Asensio, maka banyak klub lainnya akan bersaing untuk mendapatkannya, dan United seharusnya menjadi salah satunya. Inter Milan berhadapan dengan AC Milan di Stadio San Siro, pada leg kedua semifinal Coppa Italia, yang berlangsung kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Nerazzurri menelan kekalahan telak dengan skor 0-3. Luka Jovic mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Tiani Reijnders. Kemenangan ini memastikan Rossoneri melaju ke partai final Coppa Italia, yang akan digelar di Roma pada 15 Mei. Fabio Capello turut mengomentari laga ini, khususnya mengkritik keputusan Simone Inzaghi yang merotasi pemain dalam pertandingan sepenting derby Milan. Capello menilai, keputusan tersebut menunjukkan sikap sombong, dan mempertanyakan mengapa rotasi dilakukan dalam laga krusial seperti itu. Menurutnya, Inzaghi tampak meremehkan ajang Coppa Italia, padahal laga melawan Milan bisa dibilang setara dengan final. Saya melihat ada sedikit kesombongan dalam pilihan Inzaghi, tulis Capello. Melakukan rotasi dalam derby yang nyaris seperti final, menunjukkan bahwa ia mungkin meremehkan Coppa Italia. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Trent Alexander-Arnold. Bek asal Inggris itu disebut hanya tinggal selangkah lagi menuju petualangan barunya bersama Los Blancos. Kedua belah pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan terkait transfer ini.
Alexander-Arnold akan bergabung secara gratis, karena kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Mengutip laporan dari tim Talk, kesepakatan antara pemain berusia 26 tahun itu dan Madrid sudah hampir rampung. Keduanya telah menyetujui persyaratan personal, dan kini Alexander-Arnold hanya perlu menyelesaikan dokumen administrasi, sebelum resmi menandatangani kontrak dengan klub ibu kota Spanyol tersebut. Bayern Munich dikabarkan akan mencari striker baru pada bursa transfer musim panas 2025, sebagai cadangan bagi Harry Kane. Berdasarkan laporan dari Dominic Sneijder, klub asal Jerman itu tengah membidik Tolu Arokodare, penyerang utama KRC Genk. Striker asal Nigeria tersebut menunjukkan performa gemilang sepanjang musim ini, dengan mencetak 19 gol dalam 34 laga di Jupiler Pro League, kompetisi tertinggi Belgia. Dortmund dan Stuttgart juga sudah mengajukan tawaran, tulis Sneijder. Jika transfer ini terwujud, maka Arokodare akan kembali merasakan atmosfer Bundesliga, setelah sebelumnya dipinjamkan ke FC Köln pada musim 2020-2021. Harga sang penyerang dianggap cukup terjangkau, sehingga memudahkan klub Jerman tersebut untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Juventus mengalami masalah di lini depan sejak era Thiago Motta, dengan Dusan Vlahovic tampil kurang tajam, dan hanya mencetak 9 gol dari 22 laga. Ketumpulan lini serang ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan performa tim. Klub kemudian meminjam Randal Kolo Muani dari PSG, yang sempat memberikan harapan lewat beberapa penampilan impresif. Namun performanya menurun drastis, dan ia juga mengalami kesulitan mencetak gol. Setelah Motta dipecat dan digantikan oleh Igor Tudor, Vlahovic kembali dipercaya sebagai starter. Namun tetap gagal memanfaatkan peluang, dan belum mencatatkan gol. Kolo Muani pun belum menunjukkan perbaikan di bawah arahan Tudor. Dalam 4 laga awal bersama pelatih baru, Juventus hanya mampu mencetak 4 gol, sementara kedua striker andalan mereka belum mampu memberikan kontribusi berarti bagi tim, membuat krisis di lini depan semakin mengkhawatirkan. Claudio Ranieri menunjukkan kinerja yang luar biasa sebagai manajer AS Roma, di mana ia berhasil mengeluarkan timnya dari masa-masa sulit, dan membawa stabilitas di tengah tekanan yang besar. Kepemimpinannya yang tenang, serta pengalaman panjangnya di dunia sepak bola, membuatnya sangat dihormati, baik oleh pemain maupun oleh para penggemar. Namun pada musim depan, Ranieri tak lagi menjabat sebagai manajer tim. Ia akan menduduki posisi baru sebagai konsultan klub, peran yang dianggap strategis untuk menjaga kesinambungan visi dan arah klub. Mantan Direktur AS Roma, Walter Sabatini, menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan posisi apapun yang dijabat oleh Ranieri, selama sang pelatih legendaris itu tetap menjadi bagian dari Roma. Menurutnya, kehadiran Ranieri adalah aset penting bagi klub. 4 klub Premier League, termasuk Tottenham Hotspur, dilaporkan tengah memantau situasi bek tengah Inter Milan, Jan Bisek, jelang bursa transfer musim panas. Berdasarkan laporan tim Talk, Tottenham menjadi tim yang paling serius meminati Bisek, terutama karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang, yang saat ini terdampak oleh cedera pemain. Selain Spurs, West Ham United, Bournemouth, dan Everton, juga disebut tertarik mendatangkan bek muda asal Jerman tersebut. Inter Milan sendiri, dikabarkan bersedia melepas Bisek, apabila menerima penawaran yang sesuai dengan harga yang mereka tetapkan, yakni antara 35 hingga 40 juta euro. Nilai tersebut menunjukkan lonjakan besar dari biaya transfer awal yang hanya sebesar 7 juta euro. Peningkatan harga ini mencerminkan kemajuan signifikan yang ditunjukkan Bisek dalam waktu singkat bersama Nerazzurri. Jude Bellingham kembali menjadi perhatian menjelang penutupan musim ini bersama Real Madrid. Gelandang asal Inggris tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjalani operasi bahu usai tampil di ajang Piala Dunia antar klub. Cedera bahu yang dialaminya sejak tahun lalu belum benar-benar sembuh, meskipun ia telah menjalani rehabilitasi intensif. Sepanjang musim ini, Bellingham tetap menunjukkan performa luar biasa, meski selalu bermain dengan bantuan penyangga bahu. Namun, rasa nyeri yang terus mengganggu, membuat pihak klub dan tim medis mulai mempertimbangkan langkah medis yang lebih serius. Operasi tersebut kemungkinan besar akan dilakukan setelah turnamen Piala Dunia antar klub berakhir pada pertengahan Juli 2025. Kevin De Bruyne dipastikan akan meninggalkan Manchester City setelah berakhirnya musim ini. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjangnya bersama klub yang telah ia bela sejak tahun 2015. Kepergiannya langsung menarik perhatian banyak klub dari berbagai penjuru dunia yang berlomba-lomba mendapatkan jasanya. Beberapa klub dari Major League Soccer serta tim-tim kaya dari Arab Saudi telah menunjukkan minat yang sangat serius. Tak hanya itu, klub-klub Eropa juga ikut bersaing memperebutkan tanda tangan gelandang berpengalaman tersebut, termasuk dari Premier League dan Liga Italia. Salah satu klub yang cukup mengejutkan muncul sebagai peminat adalah Como, tim asal Italia yang baru saja promosi ke Serie A, dan tengah ambisius membangun skuad tangguh untuk bersaing di level tertinggi. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa timnya memiliki tanggung jawab besar untuk mengamankan gelar Liga Inggris ke-20 dalam sejarah klub. Hanya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Tottenham di Anfield pada minggu nanti. Liverpool berada di ambang meraih trofi. Semua orang menantikan hari Minggu, namun kami sadar masih ada tugas yang harus diselesaikan, yakni memastikan setidaknya 1 poin, ujar Slot. Ia juga menekankan betapa pentingnya peran supporter dalam laga tersebut. Slot berharap, atmosfer di Anfield bisa menjadi kekuatan tambahan bagi tim.
Semoga para pendukung menyadari pentingnya pertandingan ini, dan memberikan dukungan maksimal, seperti yang telah mereka lakukan sepanjang musim, tambahnya. PSG menjamu Nice di Parc des Princes, dalam lanjutan pekan ke-31 Ligue 1. Meski sudah memastikan gelar juara, PSG tetap mengincar rekor tak terkalahkan musim ini. Namun, mereka harus menerima kekalahan pertama, setelah takluk 1-3 dari Nice. 2 gol dari Morgan Sanson dan Youssouf Ndayishimiye membawa Nice unggul, sementara PSG hanya membalas lewat Fabian Ruiz. Efisiensi Nice terbukti, mencetak 3 gol dari 3 tembakan tepat sasaran, membuat PSG menutup laga dengan rasa kecewa.